Anung ini jadi sering sekali menunda-nunda memberikan gaji kepada Ganda. Hal tersebut kerap kali membuat Ganda kesal dan lama-lama menjadi muak. Ganda sempat bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang salah dengan kinerjanya? Mengapa bosnya ini justru menunda-nunda haknya? Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Palembang. Bercerita tentang seorang laki-laki yang tega menghabisi nyawa seorang wanita yang merupakan mantan majikannya sendiri gara-gara gajinya belum dibayar penuh oleh mantan majikannya tersebut. Dan di dalam kasus ini, anak dari mantan majikannya juga turut menjadi korban. Dan yang memilukan adalah si anak tersebut sempat menelpon untuk meminta pertolongan kepada ayahnya. Namun semuanya terlambat. Bagaimana cerita lengkap dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Keduanya ini diduga menjadi korban yang dilakukan oleh satu orang pelaku. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini merupakan hasil rangkuman dari beberapa berita yang sudah dipublish di media publik yang aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Jalan Karya Baru, Macan Lindungan Ilir Barat 1, Palembang, ada seorang wanita yang bernama Wasilah. Umurnya sudah menginjak 40 tahun. Dia sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anung Kurniawan yang usianya 1 tahun lebih tua dari dia, yaitu 41 tahun. Dari hasil pernikahan mereka ini dikaruniai 2 orang anak. Anak-anaknya tersebut diketahui bernama Farah Atika Aulia yang sudah berusia 15 tahun serta Galuh yang usianya baru saja menginjak 7 tahun. Bisa dikatakan kehidupan keluarga Anung dan juga Wasilah ini sangatlah tercukupi. Mereka memiliki kendaraan yang layak, bahkan tinggal di sebuah rumah yang cukup nyaman. Yang mana kehidupan nyaman tersebut diperoleh dari hasil kerja kerasnya Anung yang memiliki bisnis tanaman yang dia kelola sendiri sejak beberapa tahun yang lalu. Di dalam perjalanan bisnisnya, Anung ini memiliki seorang karyawan yang turut membantunya selama kurang lebih 3 tahun. Nama karyawannya itu adalah Heri Suganda alias Ganda. Entah bagaimana, Anung ini bisa bertemu dengan Ganda dan memilihnya sebagai karyawan. Tapi yang jelas, ketika beberapa bulan dia mencoba memperkerjakan Ganda, Anung ini sangat suka dengan kinerjanya Ganda. Makanya, kemudian Anung memperkerjakan Ganda hingga sampai 3 tahun lamanya. Selama bekerja di tempat usahanya Anung, Ganda ini bertugas sebagai helper atau pesuruh. Terkadang Ganda juga ditugaskan untuk mengantar jemput pupuk baik di dalam maupun di luar Palembang. Dan sejak Ganda masuk bekerja sebagai karyawan di sana, dia cukup betah bekerja di tempat Anung. Sampai-sampai dia bekerja untuk beberapa tahun di sana. Anung dan Ganda menyepakati jumlah gaji yang didapatkan senilai 3 juta rupiah per bulannya. Dalam melakukan pekerjaannya ini, Ganda bisa dikatakan sangat cekatan. Meskipun pekerjaannya berat, namun dia tetap melakukan dengan sepenuh hati. Tapi dalam beberapa waktu belakangan, Ganda dikatakan sering sekali teledor, sehingga hal tersebut kerap kali membuat Anung mau tidak mau harus menegur Ganda atas kesalahannya tersebut. Tapi sobat, namanya juga sifat manusia. Tidak semuanya bisa menerima kritik dengan baik. Alih-alih menerima teguran dan introspeksi diri, kebanyakan justru malah sebaliknya. Teguran, kritikan atau koreksi yang diberikan oleh atasannya kerap sekali membuat beberapa orang malah jadi memiliki dendam dan sakit hati. Begitu juga dengan Ganda. Ganda ini ternyata memang anaknya sangat pendiam dan juga perasa. Dia memendam segala rasa sakit hatinya tanpa menunjukkan hal itu. Oleh karena itu, ketika Anung memerahi Ganda, jadinya Ganda ini sering sekali menyimpan rasa dendam dan sakit hatinya. Lalu, tibalah pada suatu waktu, beberapa bulan terakhir, entah karena alasan apa, Anung ini jadi sering sekali menunda-nunda memberikan gaji kepada Ganda. Hal tersebut kerap kali membuat Ganda kesal dan lama-lama menjadi muak. Ganda sempat bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang salah dengan kinerjanya? Mengapa bosnya ini justru menunda-nunda haknya? Hingga bertahun-tahun bekerja di sana karena tidak kuat lagi membendung amarah akibat sering ditegur Anung dan juga gajinya yang sering ditunda-tunda. Akhirnya Ganda memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Anung.
Namun di saat itu, entah hal ini dipermasalahkan oleh Anung atau tidak, tapi yang jelas gaji ganda yang seharusnya dibayarkan full malah ditahan-tahan lagi oleh Anung. Ya intinya, Anung ini cukup bermasalah dengan penggajian karyawannya. Di saat itu, Anung mengatakan kalau dia meminta ganda untuk bersabar sementara waktu karena dia belum bisa memberikan gaji sepenuhnya kepada ganda. Di saat itu, ganda diminta untuk menunggu dan ganda mencoba untuk bersabar. Dia percaya dengan Anung dan dia kemudian mengiyakan mantan bosnya tersebut. Sementara ganda sudah berhenti bekerja, ternyata Anung semakin sibuk. Semua pekerjaan yang tadinya bisa dibagi dua dengan ganda, sekarang dikerjakan sendiri oleh Anung. Dia sering sekali pergi-pergian dan meninggalkan anak serta istrinya di rumah untuk melakukan pekerjaannya. Namun meskipun demikian, keluarga mereka juga bisa dikatakan tetap harmonis. Hubungan komunikasi yang terjalin di dalam keluarga mereka sangatlah baik, menciptakan suasana rumah yang nyaman dan tidak canggung sama sekali. Jadi, keluarnya ganda dari pekerjaannya lantas tidak membuat Anung pusing. Hanya saja, pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Anung sampai 2 kali lipat. Beberapa hari pun berlalu. Di saat itu sebenarnya Anung masih tenang-tenang saja. Begitu juga dengan ganda. Anung menjalankan kehidupannya seperti sedia kala dengan keluarganya yang begitu normal. Meskipun kesibukan Anung meningkat 2 kali lipat, tetapi Anung tetap menyempatkan waktu untuk mendidik anaknya. Karena memang Anung dan istrinya yang bernama Wasilah itu termasuk orang tua yang berhasil. Ya bayangkan saja, anak pertama mereka yang bernama Atikah itu sudah bersekolah di SMP Islam Az-Zahra 2 Palembang. Dan Atikah di sana dikenal sebagai sosok anak yang baik dan tidak banyak ulah. Nilai akademisnya juga sangat bagus dan bisa dikatakan Atikah ini merupakan salah satu anak yang sangat berprestasi di sekolahnya. Lalu sementara itu sobat, di balik ketenangan keluarga Anung, ternyata mantan karyawannya, Ganda, yang sudah lama berhenti bekerja, masih belum juga mendapatkan upah yang semestinya dibayarkan oleh Anung. Kala itu, Ganda yang berpikir mungkin saja Anung ini lupa, lantas mencoba mengingatkan Anung kembali dengan mengirimkan sebuah pesan. Pada saat itu, Anung yang mendapatkan pesan dari Ganda, kemudian mengatakan kalau dia akan memberikan sisa upah atau sisa gaji Ganda sesegera mungkin. Namun hal itu tidak juga diwujudkan oleh Anung, yang mana hal ini ternyata semakin membuat Ganda jadi kesal. Lalu tidak hanya mengirimkan pesan, Ganda yang sudah merasa kesal karena Anung kerap sekali menunda-nunda, akhirnya kemudian memberanikan diri untuk datang ke rumah Anung demi menagih sisa gajinya. Dia datang tidak hanya sekali, namun sampai berkali-kali. Dan selama itu juga ternyata Ganda tidak mendapatkan hasil apa-apa karena Anung terus saja menyuruhnya untuk menunggu, dan menunggu. Sampai-sampai beberapa bulan setelah Ganda ini berhenti bekerja dan hendak pergi ke Pekanbaru demi mendapatkan pekerjaan yang lain, Ganda juga masih belum kunjung mendapatkan upahnya dari Anung. Namun meskipun demikian, Ganda tidak henti-hentinya mengingatkan Anung. Ganda yang pada saat itu berada di luar kota berkata kalau dia memohon kepada Anung agar segera memberikan upahnya yang tersisa 3 juta rupiah dan dia meminta kepada Anung untuk menitipkan sisa gajinya tersebut kepada ibunya saja karena dia sedih belum bisa memberikan hasil kerja kerasnya kepada sang ibu. Pekerjaannya di Pekanbaru itu baru saja berjalan dan belum diberikan upah. Dari sini kita bisa lihat ya sobat, kalau Ganda memang sangat mengharapkan uang tersebut. Dan dia bahkan tidak ingin uang itu untuk dirinya sendiri, tetapi melainkan diberikan kepada sang ibu. Lalu tibalah pada suatu hari, uang yang dimaksud tidak kunjung diberikan kepada ibunya Ganda. Dan di saat itu, Ganda sempat menanyakan kepada ibunya tentang uang tersebut. Namun ibunya bilang uang tersebut belum sama sekali diberikan. Dan akhirnya Ganda meminta ibunya untuk mencoba mendatangi Anung. Siapa tahu Anung ini lupa lagi. Jadi dengan didatangi oleh ibunya Ganda, kemungkinan Anung akan memberikan uang tersebut. Lalu datanglah ibunya Ganda ke kediaman Anung. Di saat itu, entah Anung ini kasihan atau bagaimana karena melihat ibunya Ganda, Anung kemudian memutuskan untuk memberikan gaji Ganda. Namun sobat, tetap saja Anung ini tidak memberikan secara penuh dan utuh sisa gaji Ganda yang seharusnya dia bayarkan. Dia malah memberikan setengah dari sisanya, yaitu hanya sebesar 1,5 juta rupiah saja kepada ibunya Ganda. Di saat itu, entah apa yang dikatakan oleh Anung kepada ibunya Ganda, namun yang jelas ibunya Ganda hanya menerima uang tersebut dan langsung pulang ke rumah. Dia tidak tahu menau berapa sebenarnya jumlah uang yang seharusnya dibayarkan oleh Anung.
Setibanya di rumah, ibu ganda ini langsung mengabari anaknya bahwa dia telah menemui Anung dan Anung telah memberikan uang yang dijanjikan, yaitu sebanyak 1,5 juta rupiah. Lalu ganda yang mendengar hal itu sangat kaget lantaran jumlah yang diberikan tidaklah sesuai dengan gaji yang seharusnya dibayarkan. Ganda di saat itu merasa dipermainkan dan rasa sakit hatinya semakin memuncak. Dendam lama yang sudah dia pendam itu kembali muncul, lalu membuat dia memutuskan untuk pulang dan ingin menghabisi nyawa Anung. Lalu ganda mulai memikirkan tanggal berapa dia harus pulang ke kampung halamannya untuk bertemu dengan Anung. Di saat itu dia memilih tanggal 15 April tahun 2024. Hari yang dimaksud pun tiba. Dia langsung pulang ke kampung halamannya. Namun begitu sampai di kampung halamannya, ganda tidak langsung kembali ke rumah, melainkan dia menyewa sebuah kos-kosan. Sebenarnya ganda sudah lama mempersiapkan rencana untuk menghabisi nyawa Anung. Setibanya di kampung, dia sudah siap dengan segala strategi dan rencana untuk membalaskan dendamnya. Di detik itu juga, dia langsung menuju ke kediaman Anung dengan menggunakan ojek online. Di dalam perjalanan, ganda ini sebenarnya sudah gelisah, namun dia berusaha mempersiapkan mentalnya karena rasa sakit hati yang sudah tidak terbendung. Setibanya ganda di rumah Anung, ternyata di saat itu pintu rumah Anung tidak dikunci sama sekali. Yang mana hal tersebut mempermudah ganda untuk masuk ke dalam rumah. Ganda langsung masuk ke dalam rumah Anung dan setibanya di sana, dia tidak menemukan Anung. Rupanya Anung di saat itu tengah pergi ke bengkel untuk memperbaiki kendaraannya. Di saat ganda masuk, dia sempat bertemu dengan istri Anung yang bernama Wasilah. Wasilah pada saat itu sangat kaget dengan kedatangan ganda. Karena kaget, Wasilah lantas bertanya kepada ganda, "Loh, Ganda, mau apa kamu kesini? Ada perlu apa? Suami saya lagi gak ada di rumah, nanti aja balik lagi," ucap Wasilah kurang lebih seperti itu. Lalu ganda berkata, "Saya ada perlu. Di mana Pak Anung? Lagi ada kerjaan gak dia di sana? Kalau enggak biar saya susul aja. Terus kasih saya uang dong, 25.000 buat ongkos ke sana," kata ganda. Lalu Wasilah menjawab, "Wah maaf saya gak punya uang." Dan mendengar ucapan tersebut, ganda pun menjadi geram. "Halah, masa istri bos gak punya uang? 25.000 doang," ucap ganda dengan nada kesal. Lalu Wasilah menjawab lagi, "Ya emang gak ada uang, mau gimana?" Ganda yang mendengar ucapan tersebut, rasa kesalnya semakin meningkat. Dia kemudian tiba-tiba menuduh Wasilah dengan kata-kata yang tidak sopan. Dia berkata, "Ya lagian sih, makanya jangan kumpul kebo sama kakakmu di rumah, jadi gak dikasih uang kan?" Cemooh ganda sambil menyindir. Merasa tidak terima, Wasilah pun membalas dengan kata-kata yang tidak mengenakan kepada ganda. Namun, entah apa yang diucapkan oleh Wasilah di saat itu. Namun yang jelas, perkataan dari Wasilah tersebut membuat ganda benar-benar murka. Karena kesal dan sakit hati dengan ucapan tersebut, ganda pun tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau yang semula sudah dia persiapkan untuk menghabisi Anung. Dengan pisau tersebutlah, ganda tanpa rasa takut menikamkan pisau tersebut ke arah perut Wasilah. Di saat itu, Wasilah berteriak, merintih kesakitan, tidak menyangka kalau ganda akan melakukan tindakan sejauh itu. Lalu setelah menikamkan pisau tersebut, ganda kemudian mendorong Wasilah hingga terjatuh. Saat Wasilah terjatuh, ganda menggunakan kesempatan tersebut untuk mengunci pintu garasi rumah itu, guna mengantisipasi ada orang yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Lalu setelah mengunci garasi, dia masih belum puas dengan aksinya. Ganda kemudian mengambil sebuah belencong yang mirip seperti cangkul namun runcing. Nah setelah itu dia masuk melalui pintu belakang dan kembali menganiaya Wasilah yang sedang dalam posisi tersungkur menahan rasa sakit akibat perutnya yang ditikam pisau. Tidak lama kemudian, ganda lalu menancapkan sebuah besi ke bagian leher Wasilah. Di saat itu Wasilah masih hidup, namun dia sudah dalam keadaan yang tidak berdaya. Sementara pada saat kejadian tersebut, anak Wasilah yang bernama Farah itu sedang berada di dalam rumah. Dan sedari tadi, dia sempat mendengar rintihan kesakitan ibunya. Lalu dia lantas keluar dari kamarnya. Dia kemudian melihat kejadian yang sadis tersebut. Lalu Farah yang ketakutan kembali masuk ke dalam kamar dengan kondisi tubuh gemetar. Lalu dengan penuh ketakutan, Farah langsung mengambil handphonenya untuk berusaha menghubungi sang ayah yang sedang berada di bengkel. Di sisi lain, Anung yang menerima telepon dari putrinya langsung mengangkat telepon tersebut. Dia bertanya, "Halo nak, kenapa? Ayah masih di bengkel." Lalu di dalam telepon tersebut, Farah hanya bisa berteriak minta tolong sambil menangis.
Dan setelahnya, sambungan telepon tersebut terputus. Dan Anung yang mendengar anaknya berteriak minta tolong di saat itu panik. Dia tahu ada yang sedang tidak beres di rumahnya. Dan kemudian dia langsung bergegas pulang ke rumah. Di samping itu, Ganda yang telah menghabisi Wasilah dan tersadar dengan keberadaan Farah yang baru saja berteriak minta tolong, kemudian langsung menghampiri kamar Farah. Di saat itu, dia sempat berkata, mau apa kamu? Ngadu ke siapa kamu? Berani-beraninya kamu ya? Sini, teriak Ganda kepada Farah. Farah yang di saat itu ketakutan, dia bingung harus melakukan apa. Di satu sisi, Ganda semakin lama semakin mendekat ke arah Farah. Lalu, tanpa rasa iba, Ganda langsung saja menyerang beberapa bagian tubuh Farah dengan belancong yang masih dia pegang hingga berkali-kali sampai Farah tewas. Tubuh Farah yang mungil itu berhasil dilumpuhkan dengan beberapa hantaman belencong. Lalu, Farah yang sudah tidak lagi bergerak dan dilumuri cairan merah dibiarkan oleh Ganda tergeletak di lantai. Lalu Ganda kembali melihat ke arah Wasilah. Ketika itu, Ganda melihat Wasilah ini nampaknya masih bergerak dalam keadaan hidup. Menyadari hal itu, Ganda langsung mendekati Wasilah lagi dan menebaskan kembali belencong tadi ke arah tubuh Wasilah hingga akhirnya istri Anung tersebut tewas seketika dan seluruh ruangan itu dibanjiri oleh genangan cairan merah. Kondisi di saat itu benar-benar mengenaskan. Wasilah dan anaknya berakhir di tangan Ganda. Namun sobat, ternyata kejadian mengerikan tersebut sedari awal disaksikan oleh anak bungsu Wasilah yang bernama Galuh. Galuh berhasil selamat karena saat kejadian dia tidak keluar dari kamar sama sekali dan hanya mengintip. Hingga beberapa waktu kemudian, Anung yang sedari tadi sudah menuju ke rumah akhirnya tiba di rumahnya. Sampainya di sana, dia melihat pintu dan garasi rumah dalam keadaan terkunci. Dia pun sempat menggedor-gedor pintu tersebut. Dan Ganda, sang eksekutor yang masih berada di dalam rumah, mendengar Anung yang menggedor pintu tersebut. Lalu lantas dia berlari untuk bersembunyi. Di saat Ganda berlari untuk bersembunyi, di saat itu juga dia berpapasan dengan Galuh yang hendak keluar membukakan pintu. Saat itu Galuh yang merasa sangat ketakutan, dia gemetar kemudian berkata, "Om, jangan sakiti saya om, tolong om, ampun om, mohon om." Ganda yang tidak tega melihat anak kecil tersebut memohon, kemudian mengangguk sambil mengatakan, Ya, saya nggak sakitin kamu, cepat-cepat kamu kesana aja," ucap Ganda dengan nada panik sambil membiarkan Galuh membukakan pintu. Ganda yang di saat itu juga takut tertangkap, langsung saja bersembunyi di balik pintu salah satu ruangan di rumah tersebut. Lalu Galuh kemudian berlari ke arah pintu. Di saat itu juga Galuh langsung membukakan pintu garasi untuk ayahnya. Anung yang melihat anak bungsunya membukakan pintu langsung bertanya, "Ada apa nak?" Namun Galuh yang sudah ketakutan sama sekali diam seribu bahasa. Dan Anung langsung berlari ke dalam dan melihat istrinya, Wasilah, dalam posisi yang terlungkup bersimbah cairan merah dengan potongan besi yang masih tertancap di leher belakang. Kondisinya benar-benar mengenaskan, membuat Anung benar-benar syok. Di tengah kepanikannya tersebut, kemudian dia bergegas mencari putrinya, Farah. Di saat itu, Anung mendapati Farah yang berada di dalam kamarnya juga sudah dalam keadaan yang mengenaskan dengan posisi terlentang, bersimbah cairan merah. Tampak adanya luka tusuk di perut sebelah kiri putrinya tersebut dan juga luka sobek di bagian perut lainnya. Lalu, di lengan kirinya terlihat adanya bekas luka tusukan dan lebam di mata kiri. Setelah itu, dengan keadaan yang sangat panik dan penuh ketakutan, Anung berlari berteriak minta tolong kepada warga. Dia sempat berlari mendatangi rumah ketua RT di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat. Ketua RT di sana bernama Pak Sutoro. Dia meminta Pak Sutoro ini untuk datang ke rumahnya sembari memberitahukan kalau istri dan anaknya sudah dihabisi oleh seseorang. Tidak hanya mendatangi ketua RT, Anung sambil menangis bersama putra bungsunya langsung saja mendatangi pihak kepolisian agar mendapatkan pertolongan dan perlindungan hukum. Sementara itu, saat Anung berlari dengan memanfaatkan pintu dapur dan melompat ke belakang rumah, Ganda bersembunyi di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Anung. Dia di sana sempat mengganti pakaiannya dan setelah itu dia berlari lagi ke arah rawa-rawa yang tidak jauh dari kediamannya untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, polisi yang sudah mendapatkan laporan itu datang ke lokasi. Pihak kepolisian langsung mengevakuasi korban dan membawa para korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa polisi juga langsung menyelidiki kasus ini, mengejar si pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan intensif, polisi akhirnya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di TKP dan
penyusuran melalui CCTV setempat dengan beberapa barang bukti tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi sidik jari pelaku yang merupakan mantan karyawan Anung yang bernama Ganda. Beberapa jam setelah kejadian tragis tersebut, akhirnya pihak kepolisian menangkap Ganda di rawa-rawa yang posisinya tidak jauh dari kediamannya. Di saat itu, pihak kepolisian berhasil mendeteksi posisi Ganda dari sinyal handphonenya. Pada saat Ganda ini ditangkap, pihak kepolisian beserta dengan otoritas lain tampak keluar dari rawa-rawa, menggiring Ganda keluar dari sana dan menuju ke kantor polisi untuk keperluan interogasi. Pada saat ditangkap, Ganda ini sempat memberikan beberapa kesaksian palsu, termasuk dia mengaku dia tidak melakukan perbuatan keji tersebut sendirian. Dia mengaku ada teman lain yang ikut melakukan hal tersebut dengannya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata semua kesaksian yang diucapkan oleh Ganda ini bohong. Namun, akhirnya berkat kerjasama kepolisian dalam menangani kasus ini, Ganda yang didesak untuk mengakui semua perbuatannya, akhirnya mau tidak mau mengakui dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Dan dari segala tahapan pemeriksaan, polisi akhirnya menyatakan kalau Ganda bersalah dan telah melakukan sebuah aksi keji sendirian tanpa dibantu oleh siapapun. Sementara itu, Anung menangisi kepergian Wasilah sang istri dan Farah anaknya dengan cara yang sangat keji. Ada sedikit penyesalan di dalam hatinya, mengapa sedari awal dia tidak langsung membayarkan upah mantan pekerjanya tersebut. Begitu juga dengan Ganda, dia juga sangat menyesali apa yang sudah dia perbuat. Namun di sisi lain, dia mengatakan dia hanya ingin haknya dibayar, tidak ditunda-tunda. Namun apa boleh buat, dia sudah terlanjur emosi dan melakukan hal keji tersebut. Kedua korban akhirnya dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, Ganda akan dijerat dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP tentang eksekusi berencana, dan pasal ini mengatur tentang hukuman bagi pelaku eksekusi berencana tersebut, yang mana pelaku bisa dipenjara seumur hidup atau justru hukuman mati. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh Anung yang harus kehilangan istri dan anaknya hanya gara-gara dia menunda-nunda upah atau gaji mantan karyawannya yang berakhir menjadi seorang psikopat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?